Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat untuk bagaimana kita melaksanakan pengelolaan kinerja pada semester 2 tahun 2024. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar dengan mengklik di bagian judul ini bisa atau langsung ke pengelolaan kinerja. Seperti biasa, kita langsung menuju ke menu pengembangan diri dan memilih menu pengelolaan kinerja. Dan kita lihat di sini sudah dimasukkan untuk yang periode Januari dan Juni sampai Juni 2024. Sedangkan untuk yang semester 2-nya kita akan melakukan penginputan dengan mengecek terlebih dahulu caranya di sini. Ini ada ganti periode pengelolaan kinerja. Kita pilih nama di sini di pojok kanan atas, kemudian pilih ganti periode di sini. Sekali lagi, jika kita ingin melakukan perubahan periode dari Juli 2024 sampai Desember 2024, maka kita klik di pojok kanan atas ini pada nama kita, kemudian kita pilih ganti periode. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini, akan muncul pilihan, kita pilih yang di sebelah sini, pilihan ke bawah, dan akan muncul pilihan Juli sampai Desember 2024. Ini bisa kita klik di sini, kemudian kita tekan pilih. Nah, ketika kita menekan pilih, maka seperti biasa, alur pengelolaan kinerjanya akan keluar sesuai dengan periode yang kita pilih. Jadi di sini, kalau kemarin dari Januari, kemudian sini sudah dimulai dari Juli, kemudian pada Agustus sampai Desember, itu ada tahapan persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan di Desember nanti akan dilakukan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, ini setelah kita selesai ini, maka kita, kalau kita mau lihat selengkapnya, bisa kita klik sini. Nah, muncul informasinya ya tentang pengisian yang lebih lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ada ini. Karena kita ingin mengisi dari periode ini, kita pilih yang di sebelah sini, yang menu guru ya, atau sidebar menu guru, kita klik, kemudian kita pilih sebagai pegawai. Kemudian akan terbuka menu seperti ini, kemudian kita bisa memulai perencanaan kinerja dengan mengklik tombol biru ini, tombol mulai. Baik, kita akan pilih tombol mulai untuk memulai perencanaan kinerja kita. Kita cekkan dulu data diri kita, apakah sudah sesuai, pangkat dan golongan, nama, NIP, pangkat, serta golongan. Kemudian jika ada yang tidak sesuai, kita bisa lakukan di menu edit di sebelah sini ya. Nah, untuk menu editnya hanya bisa merubah pada golongannya saja dengan jenjang jabatannya. Kalau sudah, bisa kita simpan. Kemudian jika data ini sudah benar, maka kita pilih data sudah sesuai. Kemudian jika tidak ada perubahan lagi, maka kita bisa mengklik data sudah benar sekali lagi. Dan menu untuk perencanaan kinerja kita sekarang sudah terbuka.
sekarang kita bisa memilih menu-menu yang ada sama seperti kita merencanakan RHK kita pada semester pertama kemarin. Kemudian kita lihat yang pertama praktik pembelajaran. Pembelajaran ini sesuai rekomendasi dari raport pendidikan satuan pendidikan, ini bisa kita klik rekomendasinya. Kita bisa lihat apa hasil rekomendasinya. Ternyata dari hasil rekomendasinya itu ini ada yang masih harus diperbaiki, terutama pada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi adaptif. Sedangkan pada umpan balik konstruktif sudah bagus, perhatian dan kepedulian juga sudah bagus, dan ekspektasi pada peserta didik sudah bagus. Nah, nanti kita pilih saja dari beberapa ini mana yang akan kita pilih untuk kita prioritaskan sesuai kebutuhan kita. Baik, karena kemarin saya sudah memilih aktivitas interaktif, maka pada semester ini saya akan memilih hal yang berbeda ya. Jadi saya mungkin akan memilih untuk sesuai dengan hasil refleksi saya bahwa dalam pembelajaran saya masih kurang memberikan disiplin positif kepada peserta didik dalam pengelolaan dan pembiasaan di dalam kelas yang disepakati bersama. Jadi pada semester ini mungkin saya akan memperkuat itu dalam pembelajaran saya, jadi saya akan memilih ini. Sedangkan kalau kita milih keteraturan suasana kelas, ini dalam penjelasannya adalah untuk membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan dan mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, jadi mungkin untuk keteraturan kelas ini difokuskan bagaimana untuk manajemen kelasnya, bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang efektif nantinya di dalam kelas, ya, supaya pembelajarannya menjadi menarik dan tingkat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran akan meningkat. Nah, di sini maksudnya. Kemudian aktivitas interaktif adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, maksudnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran ini bisa melalui aktivitas-aktivitas yang menarik minat peserta didik dan membantu kita dalam pembelajaran lewat kegiatan-kegiatan yang interaktif. Dan nanti bisa dibantu dengan berbagai macam bantuan permainan, teknologi, atau gambar, dan lain sebagainya yang bisa membuat pembelajaran kita itu lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian instruksi pembelajaran, kalau kita lihat adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi kalau kita memilih ini, nanti kita akan pada observasi kelas kita mungkin akan dikuatkan pada upaya untuk menyusun konsep, metode, dan model pembelajaran yang terstruktur, ya, disertai dengan demonstrasi, katanya ilustrasi, dan contoh yang relevan, serta kontekstual, ya, untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Sedangkan jika kita memilih instruksi yang adaptif, ini bermakna penyesuaian praktik pembelajaran dengan respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi kalau pada instruksi yang adaptif ini berarti ada respon dari peserta didik dengan pengajar. Kita kuatkan bagaimana umpan balik kita kepada peserta didik untuk melihat dan memfasilitasi berbagai macam kebutuhan belajar supaya nanti peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Nah, kira-kira ini yang bisa disampaikan, sementara yang di bawah ini ada umpan balik konstruktif dan perhatian dan kepedulian, ekspektasi peserta didik, itu hampir sama juga, bahwa umpan balik yang konstruktif itu adalah
eh, upaya penyampaian informasi ya tentang kemajuan proses capaian pembelajaran. Artinya ketika kita peserta didik sudah melakukan suatu proses pembelajaran, guru bisa memberikan umpan balik yang konstruktif atau informatif tentang kemajuan proses capaian pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian perhatian dan kepedulian itu adalah upaya pemberian perhatian dengan dukungan dalam uh, kebutuhan belajar peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar yang berasal dari diri sendiri. Kemudian ekspektasi pada peserta didik adalah satu usaha untuk mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar yang intrinsik. Nah, ini saya tidak memilih dimensinya dukungan psikologis ini, sementara ini dimensi metode pembelajaran, metode-metode, dan ini manajemen kelas. Saya akan memilih yang untuk semester ini hanya manajemen kelas ini ya. Oke, kita klik kalau sudah, kemudian kita boleh simpan draft atau ke pengembangan kompetensi. Sekarang kita langsung saja pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, kemudian ini untuk pengembangan kompetensi, apa yang kita pilih sama seperti kemarin berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 diharapkan memiliki minimal 32 poin. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan atau peserta seminar, lokakarya, konferensi itu 4 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta sebagai praktik baik dalam komunitas belajar itu juga 4 poin, satu sertifikat, ini satu sertifikat 4 poin. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah itu sama satu sertifikat bernilai 4 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penalah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah itu 6 poin. Artinya ini kita melaksanakan pelatihan mandiri dan ada aksi nyatanya. Nah, untuk aksi nyata ini, jika dalam proses kita mengerjakan aksi nyata pada semester ini, sertifikat itu belum terbit, nah itu masih tetap diakui jika kita melampirkan, walau kita belum mendapatkan sertifikat, tapi kalau kita melampirkan screenshot hasil aksi nyata kita, itu dapat dihargai dengan 6 poin. Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah, itu bernilai 6 poin, satu sertifikat atau satu laporan. Ya. Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah, itu 6 poin juga. Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan pada guru atau kepala sekolah itu 6 poin dengan syarat konten unggulannya ini sudah kurasi oleh Kemendikbud dan masuk di dalam PMM ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data itu 8 poin, satu sertifikat. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, observasi, praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi, tindak lanjut, itu bersama rekan sejawat itu juga 8 poin, satu sertifikat. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, itu 8 poin juga. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah itu juga 8 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas itu juga 12 poin.
Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun, cerita praktik, ini yang sudah dikurasi juga 12 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih penghargaan, peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya. Ini berarti penghargaan ya, 12 poin juga. Kemudian 24 poin, ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusunan perangkat ajar ya, dan dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Kalau tidak salah ini juga sama, harus terkurasi. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang di dunia kerja atau bimbingan lain yang relevan, 24 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar, mengadakan minimal 3 kegiatan, berbagi praktik baik ya sebagai penggerak komunitas itu 36 poin. Sedangkan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan teknis yang relevan dan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini pada kesempatan ini saya hanya memilih satu saja yang 128 poin ini karena pada kesempatan ini saya sedang mengikuti pelatihan TKG PJOK yang jumlah jamnya sekitar 138 CP dan sesuai dengan kemarin hasil webinar dengan PGP bahwa sertifikat ini diakui sebagai 120 poin. Ya, jadi ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan TKG PJOK. Jadi saya hanya memilih ini satu ini saja sudah tercukupi, sudah lebih dari ekspektasi. Nah, Bapak dan Ibu atau kawan-kawan lain silahkan pilih sesuai dengan apa rencananya atau apa yang mau diikuti yang relevan dengan keadaan atau yang relevan dengan persiapan Bapak dan Ibu dalam semester ini. Kemudian ketika ini sudah kita buat seperti ini, kita bisa lakukan ke tugas tambahan. Kita pilih tugas tambahannya, kita pilih, ini banyak tugas tambahannya. Kita bisa melihat yang pertama meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ini ada. Kemudian ini hanya untuk SMK, meningkatkan kinerja sebagai kepala program. Kemudian meningkatkan kinerja sebagai kepala perpustakaan. Kemudian ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, tidak ada untuk SD, meningkatkan kinerja sebagai kepala lab ya. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Ya. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan sebagai wali kelas, kemudian sebagai pembina OSIS, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler, kemudian koordinator PKB, kemudian sebagai koordinator PKG, ya satu PKB dan satu PKG ya. Kemudian lewat koordinator bursa kerja, kemudian sebagai guru piket, kemudian sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi, kemudian sebagai penilai kinerja, kemudian sebagai pengurus organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Kemudian pada tutor pada jarak jauh, kemudian tim pencegahan penanganan kekerasan atau TPPK, kemudian sebagai operator dapodik, dan juga sebagai bendahara BOS ya. Nah, jadi pada rencana kerja saya ini saya akan memilih yang ini satu, kemudian saya tambah lagi sebagai ekstrakurikuler, kita cari. Dan kita tambah lagi di sini, jika kita ingin menambahkan sebagai kepala laboratorium ya, kepala laboratorium. Nah, oke.
Nah, kita lihat untuk bukti dukungnya adalah surat tugas, kemudian atau SK ya, disertai laporan disertai surat tugas atau SK. Berarti ini ada SK dan eh, laporan dan SK. Sementara ini juga laporan dan SK. Laporan dan SK. Nah, silahkan saja dipilih yang mana yang sesuai dan kemampuan Bapak dan Ibu untuk memenuhi bukti dukung yang ada. Kemudian kita pilih, kalau sudah ini, kita pilih ke perilaku kerja. Ini kita pilih saja sesuai dengan pilih box ini. Kita pilih dari yang ada ini. Kita bisa melihat mana yang paling relevan dengan apa yang akan kita lakukan pada praktik kinerja kita nanti. Oke. Kemudian bagaimana menetapkan kehidupan perilaku tersebut ke hari-hari, saya akan memilih mengidentifikasi, dan untuk akuntabel yang ingin saya fokuskan adalah memanfaatkan sumber daya, kemudian bagaimana dengan mencari cara efisien ya, penggunaan sarana dan prasarana, kemudian pada aspek kompeten kita akan melaksanakan. Oke, yang kedua, membantu peserta didik dan rekan sejawat. Kemudian bagaimana caranya, saya pilih yang memberikan kesempatan, aspek harmonis, saya akan pilih yang nomor 2, dan oke, saya pilih yang ini saja, perwujudan perilaku sedangkan loyal. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian untuk perwujudan perilaku saya akan bagikan informasi sensitif atau menyimpan. Ini kurang ya, saya akan rubah. Kedua, kemudian bersikap ini saja. Kemudian adaptif. Oke, dan kolaboratif. Saya akan pilih ketika ini sudah terisi semua, di sini ada perilaku. Untuk perilaku ini ada aspek pertama berorientasi pelayanan, aspek kedua akuntabel, aspek ketiga kompeten, aspek 4 harmonis, aspek 5 loyal, aspek 6 adaptif, aspek 7 kolaboratif. Nah, 7 aspek ini yang harus kita pilih ya, kita isi juga. Nah, hanya dengan mengklik-klik saja pada tombol di kanan ini. Nah, baik, jika semuanya sudah terisi, tinggal kita pilih ke rangkuman. Dan kita akan ajukan, kita cek dulu. Ya. Baik, jika kita rasa sudah cukup, sudah cukup bagus, maka kita akan majukan ke lanjut ajuan kepada atasan. Kemudian ada tombol notifikasi seperti ini, kita pilih sekali lagi ajuan. Dan setelah ini, langkah yang harus dilakukan adalah diskusi sebelum batas waktu perencanaan agar dapat disetujui. Jadi nanti dapat kita bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan bahwa kita sudah mengisi RHK kita, dan nanti kepala sekolah akan melihat apakah RHK kita sudah memadai dengan keadaan yang ada di sekolah kita, atau bagaimana dengan apa yang harus kita perbaiki dari perspektif kepala sekolah. Kemudian jika sudah disetujui, hasil diskusi dengan atasan tadi akan ada penyesuaian. Jika ada penyesuaian, maka kita akan perbaiki kembali, maka ajuannya akan dibatalkan dan kita akan bisa mengajukan kembali untuk memperbaiki sesuai dengan hasil diskusi. Kemudian ketika sudah selesai dan sudah disepakati, lalu RHK yang sudah kita kirim tadi sudah bisa menjadi RHK yang
akan kita laksanakan pada semester ini. Jika sudah, kita bisa memilih kembali ke beranda. Dan sekarang Bapak dan Ibu, eh, sesuai dengan alur pengelolaan kinerja, perencanaan dan persetujuan rencana, pada Juli itu satu bagian sudah kita lakukan. Hanya tinggal nanti kita menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Demikianlah video singkat ini untuk pengisian pengelolaan kinerja pada periode kedua tahun 2024 yang dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan salam sehat dan terima kasih untuk kita semuanya.